Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Si Hotang Mersoid. Kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang pemahaman contempt of court atau perbuatan tercela yang berlangsung selama persidangan di peradilan. Nah, contempt of court, ya, itu merupakan satu lembaga hukum atau peristiwa yang terjadi di peradilan yang pada awalnya lahir dari sistem hukum common law. Nah, di common law. Nah, contempt dalam bahasa Inggris itu menunjukkan perbuatan yang melanggar, ya, menghina, ya, atau memandang rendah peradilan itu. Peradilan dalam arti sidang, ya. Nah, sedangkan kata court itu berarti pengadilan. Nah, jadi dengan demikian bolehlah dikatakan bahwa contempt of court ini adalah setiap perbuatan, ya, atau tindakan yang secara aktif atau pasif, ya, aktif dan pasif, termasuklah di situ tingkah laku, ya, perkataan atau dalam bentuk apapun yang merendahkan martabat atau perorangan, ya, sewaktu persidangan atau di luar pengadilan, misal, yang tujuannya mengganggu proses penyelenggaraan pelaksanaan peradilan yang seharusnya. Nah, jadi tetap fokus pada persidangan, ya. Persidangan itu sedang berjalan. Nah, misalnya ada tindakan yang merendahkan martabat persidangan itu di dalam persidangan itu, atau kejadiannya adalah juga di luar persidangan, tetapi tujuannya tetap mau mengganggu persidangan. Nah, itulah yang dikatakan di luar persidangan, di luar, ya, di luar. Jadi bukan berarti kalau sudah dihentikan persidangan, apabila ada misalnya tindakan yang dianggap lain atau dianggap ribut, kalau sudah tutup persidangan itu sudah di luar pengertian contempt of court, ya. Nah, jadi kalau di Indonesia bagaimana? Nah, aturan yang berkaitan dengan contempt of court sebenarnya juga ada di dalam KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang berlaku saat ini ada. Nah, dalam hukum pidana Indonesia juga, ya, dikenal perbuatan pidana, ya, ingat, ya, perbuatan pidana karena merendahkan pengadilan atau merendahkan penguasa serta badan umum. Nah, itu dia. Jadi ketentuan itu kalau kita lihat di dalam KUHP ada diatur pada pasal 207, 217, kemudian 224. Ya. Nah, tetapi kalau di Indonesia itu namanya bukan lembaga contempt of court, tetapi adalah perbuatan pidana yang merendahkan martabat pengadilan. Ya, tetapi rohnya, ya, sama, ya, rohnya sama itu. Nah, coba kita lihat dulu di dalam KUHP, ya, yang berlaku saat ini ada beberapa pasal yang sudah saya sebut tadi, termasuk penghinaan terhadap pengadilan. Ya, di antaranya ada pasal 207. Ya, 207 itu bunyinya begini. Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan
menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak sekian ribu rupiah, ya. Nah, itu dia pengaturannya. Nah, jadi di situ ada dikatakan lisan atau tulisan, ya, lisan atau tulisan. Nah, itu dulu satu. Kemudian di pasal 217, barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau denda sekian rupiah. Itu dia. Jadi ini membuat keributan di persidangan. Nah, kita fokus persidangannya dulu, ya. Nah, pasal 224. Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi, maka dia diancam. Nah, 1, dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Di ayat 2, dalam perkara lain dipidana penjara paling lama 6 bulan. Itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita mengacu pada KUHP, ya, itu 207 tadi dikatakan di situ lisan dan tulisan. Nah, jadi dengan demikian boleh dah dikatakan bahwa perbuatan pidana yang mengganggu persidangan atau karena ini sudah kita terima, ya, roh daripada contempt of court itu, maka contempt of court di Indonesia itu bisa dilakukan secara langsung, yaitu pada persidangan, dan bisa juga tidak secara langsung, ya, yaitu di luar persidangan. Itu dengan tulisan tadi, tulisan. Nah, jadi tulisan yang menyerang martabat peradilan, terutama tentunya dilakukan oleh media, ya, media atau pers atau apakah itu mainstream atau media sosial, itu bisa dikenakan melakukan contempt of court. Itu dia. Nah, dalam sistem hukum common law, perbuatan seperti itu memiliki lembaga yang namanya contempt of court. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, saya ulang, ya, hanya disebut sebagai perbuatan pidana, ya, sebagai perbuatan pidana yang saya katakan tadi sudah sebut pasal-pasalnya, ya. Nah, kemudian hari Indonesia mengadopsi contempt of court ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195 tentang Mahkamah Agung, ya. Nah, kalau di dalam undang-undang itu disebut dengan perbuatan tercela. Perbuatan tercela, ya. Nah, contempt of court klasifikasinya itu bisa bersifat langsung. Itu tadi yang saya katakan, itu adalah di dalam pengadilan itu, atau tidak langsung. Itulah yang dikatakan di luar dia atau melalui tulisan dia, ya. Nah, boleh juga bersifat pidana dan boleh juga bersifat perdata. Itu bergantung peristiwanya, ya, bergantung peristiwanya. Nah, itu dia, ya. Di dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2012, ya, itu sudah diputuskan di situ ada keinginan bahwa Mahkamah Agung sebagai induk dari institusi pengadilan di Indonesia menginginkan adanya undang-undang contempt of court. Nah, undang-undang khusus untuk itu, ya, undang-undang. Nah, contempt of court masih menjadi ancaman serius ini bagi jajaran pengadilan sebenarnya, ya. Nah, artinya
mengganggu persidangan itu masih tetap ada. Itu yang dianggap di mata hakim ya. Nah, menurut Mahkamah Agung itu perlu ada jaminan keamanan bagi para hakim di persidangan ya, dan menjaga keamanan itu tentu dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini kepolisian ya. Nah, Mahkamah Agung juga diminta memberikan anggaran ya lebih untuk melakukan pengamanan jalannya persidangan. Nah, justru itulah kalau kita lihat ya, pada persidangan tertentu hakim tentu meminta supaya pihak keamanan menjaga keamanan ini daripada persidangan itu ya. Artinya persidangan pidana yang mendapat perhatian publik atau tekanan publik itu memang itu selalu dijaga ya, supaya jangan ada gangguan kepada persidangan, baik itu kepada hakim, jaksa ya, maupun sesama saling pengunjung ya. Nah, ya, jadi kalau kita lihat nyatanya dalam praktik memang ancaman selama persidangan itu tidak hanya terhadap majelis hakim sebenarnya ya, tidak hanya ditujukan pada hakim ya. Nah, ancaman juga dapat ditujukan kepada jaksa ya, jaksa. Kemudian ancaman juga boleh dilakukan kepada advokat pihak sebelah ya, kepada saksi juga, bahkan sesama pengunjung pun ya, itu bisa, karena biasanya ada pro kontra persidangan terutama yang mendapat perhatian publik ya. Nah, jadi sesama pengunjung ini apabila saling menyerang ya, atau ada yang mengintimidasi, nah itu juga termasuk contempt of court ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan contempt of court adalah setiap perbuatan, setiap tingkah laku, sikap atau ucapan ya, yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan. Itu dia. Nah, bentar saya minum kopi dulu. Nah, apa saja cakupan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan ini atau perbuatan tercela? Nah, yang pertama ya, perilaku yang tercela serta tidak pantas saat berlangsungnya sidang di pengadilan. Perilaku ya, itu bisa saja misalnya pengunjung yang berteriak-teriak, pengunjung yang melakukan aksi ya tidak terpuji, melempar ya, atau berdiri berteriak, itu tercela. Bahkan itu kalau dilakukan advokat pun bisa tercela, bahkan jaksa sekalipun itu bisa kena ya. Nah, kemudian tidak mentaati perintah hakim pada saat di pengadilan. Nah, persidangan itu kan di bawah pimpinan hakim ya, yang mulia hakim. Nah, jadi hakimlah penguasa persidangan ini. Dia yang menguasai jalannya persidangan, kenyamanan dan keamanan. Nah, apabila para pihak yang ada di situ dianggap ada melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, hakim bisa melakukan perintah supaya aman, supaya nyaman, supaya tidak melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengganggu persidangan. Ya, jadi makanya hakim bisa saja mengeluarkan ya advokat kalau dianggap advokat itu tidak taat perintah hakim. Kemudian menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan. Nah, jadi persidangan itu kan satu kesatuan dia. Di situ ada hakim, jaksa, pengacara atau pembela, ada terdakwa, saksi, pengunjung. Ya, pengunjung itu memang harus ada karena itu menjaga objektivitas persidangan ya. Nah, jadi
Ini harus dijaga integritasnya ataupun setiap imparsialitasnya, komponen yang ada di situ. Ya, jadi nggak boleh menyerang persidangan itu sebagai satu kesatuan yang terintegrasi atau menyerang jaksa khusus, ya, misalnya menuduh jaksa yang bukan-bukan boleh, atau menuduh hakim yang bukan-bukan, atau kemudian D itu menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Menghalangi itu bisa dilakukan oleh siapa? Bisa dilakukan oleh pengunjung, ya, di persidangan, atau oleh saksi atau keluarga, atau boleh juga oleh pengunjung yang di luar. Bagaimana supaya persidangan itu terganggu, ya, mungkin ada dukungan terdakwa, ya, boleh itu juga mengganggu, ya. Nah, kemudian perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi. Ya, itulah tuh yang dikatakan dengan tidak langsung. Itu misalnya laporan wartawan yang mengikuti persidangan itu menganggap bahwa dilakukan dengan tidak objektif oleh yang membuat laporan. Ya, kalau objektif nggak apa-apa. Laporan itu, tulisan itu, publikasi itu menyerang integritas atau secara imparsial terhadap persidangan, merendahkan martabat persidangan, ya. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Makanya selama persidangan biasanya memang tidak boleh disiarkan atau dipublikasikan, ya, atau tidak boleh dikomentari atau mungkin dihakimi bahwa hakim begini, jaksa begini, ya, selama persidangan. Itu untuk menjaga menjaga marwah peradilan itu. Nah, sampai sekian tentang perbuatan tercela, ya, contempt of court. Salam kecerdasan.